Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samping Al-Karom Bapak Abdul Haris Raja Buku, yang kami hormati penghulu agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Samping Bapak Saiful Sarjana Agama, juga Bapak Amin Sarjana Agama, yang kami hormati pula penghulu agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Samping Bapak Dr. Munir beserta rekan-rekannya, dan yang saya sayangi rekan-rekan seperjuangan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat juga kesempatannya sehingga kita bisa hadir di tempat ini bermuajahah dalam rangka wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yakni kegiatan infak yang merupakan rutinitas kita setiap pekannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samping. Kemudian salam dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendobrak pintu kegelapan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita awali kegiatan infak kita pada hari ini Jumat 8 Agustus tahun 2025 dengan melafazkan kalimat thayyibah al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita simak bersama pembacaan kalam suci ilahi yang akan dibacakan oleh Ustaz Miftahul Khair, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم Masya Allah. Hasan. Allah. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Sebelumnya mari kita simak bersama pengantar yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kementerian Sarbin, yakni Bapak Abdul Haris Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billahi ta'ala al-azim. Saudara-saudaraku semuanya, para ustaz, para penyuluh agama, para penghulu, anak-anakku sekalian, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada yang kali kesekiannya setiap hari Jumat kita selalu melaksanakan imtak Bapudum sebelum kita beraktivitas
sehari-hari dalam melayani masyarakat, khususnya dalam pertama dari segi keagamaan, kemudian pernikahan dan lain sebagainya. Kemudian salawat dan salam lalu kita antarkan atas junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ar-Jamal, Nabi Fuadi Salam dan semua. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut setia beliau sampai amin. Jadi yang pertama sebagai pengantar yang sering kita lakukan untuk kegiatan ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besar itu dan sebanyak-banyaknya kepada seluruh terutama kru yang bertugas pada hari ini tanggal 8 Agustus 2025, karena kita sudah sepakat bahwa pelaksanaan ini sekali lagi harus kita laksanakan karena ini telah jadwal kita. Kemudian yang berikutnya kita juga henti-hentinya saling mengingatkan. Yang pertama adalah kepada diri kita sendiri, kemudian kita mengingatkan kepada hadetolan, kepada saudara-saudara kita yang lain, bahwa kita khususnya di kantor urusan agama Kecamatan Sape ini akan selalu tetap bersama-sama menjaga silaturahim, kemudian kita menjaga hal-hal yang lainnya, sehingga kita dalam melaksanakan, dalam menyelesaikan pekerjaan kita, insya Allah kita punya tekad kita akan selesaikan di hari itu juga, tanpa kita menunda-nunda dan tanpa kita mengulur-ulur waktu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di depan mata kita, mari kita sama-sama untuk bekerja dan sama-sama menyelesaikan. Karena terus terang moto kita bekerja sama dan sama-sama bekerja, itu tidak bisa kita pungkiri. Kalau moto yang sudah kita terapkan dalam di KUA Kecamatan Sape. Kemudian yang berikutnya, para penyuluh agama dan kepada kita semua, untuk pembagian tugasnya saya belum selesai secara secara administrasi sesuai dengan tugas atau bagian-bagian yang ada dalam naskahnya. Kemudian kita para penyuluh agama, para pemuluh, para ustaz, kita juga sudah merancang satu program. Kita akan turun di tiap-tiap sekolah. Paling telat kita memulai itu bulan September, paling telat. Karena apa? Karena bulan Agustus ini banyak anak-anak sekolah kita, terutama anak-anak SMA yang menjadi pasukan pengibar bendera. Ini berarti di sekolah itu banyak yang kurang pesertanya. Mungkin program kita nanti minimal hari Jumat intahnya, kemudian bisa juga kita mengirimkan atau membuat jadwal di tiap sekolah, khususnya SMA, kemudian kita lanjut di SMP juga, itu saat upacara di sana. Nah, bisa juga kita lakukan. Maka oleh sebab itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua, karena kita sudah bersama-sama selama ini sampai saat ini kita masih utuh dan masih teguh. Kemudian kita masih bersama-sama untuk menyelesaikan tugas kita sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Agama, khususnya di KUA Sape. Ya, terima kasih untuk atas perhatian semuanya, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Abdul Haris Wajibudin atas pengantar sekaligus mengingatkan kita bahwa moto kita di kantor urusan agama ini adalah bekerja sama
Ustaz Dr. Abdul Munir, Magister Pendidikan. Kepada kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustazuna Al-Mukarram Raisuna fi hadhil idarah Ustaz Abdul Haris, sarjana hukum. Kemudian yang saya hormati asatizah min penghulu dan penyuluh wa sahibuna al-ikhtira' kulluhum wa kulluna jami'an. Jadi pertama mari kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang masih diberikan kepada kita hingga detik ini, dan juga senantiasa berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, tema kita pada kesempatan ini adalah sebagaimana ayat ya Qara'a min Qura' atau Qari' ya telah dibacakan Qara'hum atau Qara'a Ustaz Miftah Khair Arifan fi surah Al-Anfal min ayati tsani hatta al-ayat ayat Rabi. Jadi saya ulangi dulu apa tadi yang dibacakan supaya kita lebih tegas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kita insyaallah akan bahas satu ayat ini aja. Jadi pembahasan kita pendekatannya adalah dengan kaidah bahasa Arab. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kata innama, lalu disambung dengan al-mu'minuna. Pertama, kita harus memahami, jadi di dalam bahasa Arab itu ada dua kelompok kalimat, yaitu kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah atau al-jumlatu al-fi'liyah wal jumlatu al-ismiyah. Nah, dalam ayat ini adalah Allah menggunakan al-jumlatu al-ismiyah, yaitu kalimat isim, artinya diawali dengan isim, berarti ini adalah informasi. Nah, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Allah mengawalinya dengan kata innama. Innama itu sebagaimana kita ketahui, apalagi bertemu dengan isim, maka inna berfungsi di sini sebagai amil nawasih namanya. Amil nawasih adalah amil yang merusak. Ya, karena dasarnya ismi itu kan terdiri dari mubtada khabar. Ya, kalau ada yang bingung nanti boleh dikonfirmasi kembali. Jadi ada namanya mubtada dan khabar. Tetapi kalau mubtada khabar itu bila dimasuki dengan inna, maka akan berubah statusnya, bukan lagi menjadi mubtada tetapi menjadi isim namanya, isim inna. Nah, tetapi inna di sini adalah berfungsi sebagai ta'kid namanya, artinya betul-betul penegasan bahwasanya
informasi yang disampaikan dalam ayat ini adalah sesuatu yang kalian harus betul-betul perhatikan, jangan macam-macam. Ya. Namanya takkir. Tetapi meskipun di sini inna, ada satu huruf lagi yang disambung dengan kata ma, innama. Ma di sini adalah sebagaimana yang diajarkan oleh guru kami dulu, namanya Ustaz Mustafa Murilas, namanya adalah ma kafa takufu. Artinya ma yang membatalkan kedudukan daripada inna itu. Apa kedudukannya tadi? Sebagai tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tetapi karena ada ma sini, fungsi tadi itu tidak lagi berfungsi sejatinya. Ya, tidak berfungsi lagi. Sehingga tetap menjadi al-mu'minuna. Kalau seandainya di situ tidak namanya, maka innal mu'minina jadinya. Gitu. Berapa? Innal mu'minina. Tetapi sini jadi innamal mu'minuna. Tapi sabar dulu. Nanti kita akan faham nanti kenapa sampai seperti ini. Kemudian lanjutannya adalah kalau alladzina adalah namanya isim mausul, namanya kata sambung. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, dzukirallah ini namanya fi'il madhi mabni lil majhul istilahnya. Artinya adalah kata yang merupakan, kalau dalam bahasa Indonesia ada di atau ter. Di, misalnya digerakkan atau ter. Makan, kalau misalnya berjalan menjadi dijalankan gitu. Makan dimakankan. Zukira atau digerakkan. Jadi Allah di sini adalah sebagai naib fa'il. Apa naib fa'il itu? Pengganti fa'il. Berarti di sini adalah tidak disebutkan fa'il. Jadi setiap ada fi'il yang mabni bil majhul itu wajib tidak boleh ditampakkan siapa pelakunya. Yang ditampakkan adalah hanyalah penggantinya. Seperti saya ini, pelakunya sebenarnya yang menjadi kutub hari ini adalah Ustaz Aminuddin, tetapi dia tidak boleh ada di sini. Makanya ada naibul. Naib itulah saya sebenarnya bukan sebagai pelaku, bukan pemilik jadwal sebenarnya saya ini, begitu cerita ini. Tetapi saya adalah sebagai naib saja, sebagai pengganti. Tetapi ingat, yang namanya pengganti itu ya tidak asli. Kalau hari ini saya menyampaikan kultum saya seperti ini, ya wajar, karena memang saya bukan yang punya jadwalnya, gitu. Nah, sehingga lalu tanya sini, ada yang menarik. Allah Subhanahu wa taala menggunakan wajilat qulubuhum. Jilat sini artinya fi'il juga. Artinya perlakuan ataupun pekerjaan. Qulubuhum itu adalah fa'ilnya. Artinya apa? Sebenarnya orang beriman itu, ini untuk menjadi referensi kita semua. Nah, mulai ini kita akan membahas ini. Yang dikatakan orang beriman itu adalah ketika dia mampu menggerakkan hatinya, atau hati ini bergerak, tidak diam. Sehingga inilah yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, katakan ketika ada orang yang mengaku diri sebagai orang beriman atau orang Islam, ya, tetapi ketika mendengarkan apabila dibacakan asma Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi tidak ada getaran dalam hatinya, tidak bergetar hatinya, Pak, atau tidak mencoba menggetarkan hatinya. Ya, jadi bisa saja dikatakan sini karena di sini menggunakan fiil, pas ada fa'ilnya sini adalah hatinya. Berarti hati sebagai pelaku, artinya hati inilah yang menggetarkan dirinya, gitu kan. Dengan apa? Ketika mendengarkan asma Allah. Ketika tadi membacakan Bismillahirrahmanirrahim, berapa nama Allah itu? 3. Allah sendiri, Ar-Rahim, Ar-Rahman, itu semua nama Allah. Ketika sudah 3 kali dibaca nama Allah ini, tidak ada kata dalam hatinya, maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan inilah yang dimaksud dengan hati yang mati. Tidak ada getaran, tidak ada getaran. Sehingga untuk mengukur diri kita bahwa kita adalah benar-benar orang beriman,
adakah getaran di dalam hati kita hari ini ketika dibacakan asma Allah? Ya, itu yang pertama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam informasi di sini adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ini kedua. Yang kedua, jadi untuk mengukur keimanan seseorang itu adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan semakin bertambah imannya. Semuanya menggunakan fi'il, Pak. Ya, tuliyat itu juga fi'il madhi. Kemudian zadatuhum juga fi'il madhi, Pak. Jadi tidak sekedar hanya bermimpi, tidak hanya sekedar opini, tetapi ada pelaksanaan, ada action, ada pekerjaan yang kita lakukan. Artinya di dalam kita maksud mendengarkan ini adalah implementasikan, Pak. Ketika ada ustaz mengatakan istabiru, ya, apa itu ayat itu yang biasa mereka sampaikan di dalam pendidikan itu, wasta'inu bis sabri was salah, harus action, Pak. Sabar. Terlambat masuk gaji, sabar, ya. Lewat gaji sedikit, dosa bertanya, sabar saja. Dosa bersyukur, sabar saja. Kenapa ini gaji saya lebih banyak daripada yang biasanya ini? Sabar, alhamdulillah. Ya, gitu. Jadi pada intinya Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita setidaknya ada dua indikator besar untuk mengukur iman kita, bahwa hati kita masih ada atau tidak, atau dikatakan hidup atau mati. Jadi ini maaf, mungkin termasuk saya ketika mungkin Allahu Akbar, kalau ada respons sama sekali hati kita ini, ingat Pak, sejatinya kita tidak memiliki iman. Ini kata Allah sejatinya. Ketika ada suara a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil anfal, tetapi tidak ada getaran, tidak menambah keimanan kita, sejatinya kita memiliki hati yang mati. Oleh karena itu jelaskan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menutup ayat ini dengan mengatakan zadatum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita serahkan segala urusan kita. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa menambah iman kita, minimal menambah hasanah keiman kita. Apalagi kita sudah mengkajinya dengan kaidah bahasa, meskipun banyak di antara kita yang bingung dan gimana. Subhanallah bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dr. Munir untuk pelajaran 3 SKS-nya. Baik, selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Usman Muslim Majelis Ulama. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita ilmui dapat kita amalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وقنا عذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله السلام عليكم. Hadirin, terima kasih jazakumullah khairan untuk semuanya telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini untuk kegiatan